Ruang kerja ini adalah ruang kedap udara, bukan karena dindingnya yang tebal, tapi karena suara hati kami telah dibungkam oleh ketakutan. Di sini, bekerja bukan lagi tentang prestasi, tetapi tentang bagaimana agar tidak menjadi target hari ini. Wisnu, laporan ini kamu buat sambil tidur. Data laporan marketing ini dangkal sekali. Saya pikir kamu lulusan terbaik. Tapi apa saya salah baca CV kamu? Maaf Bu Rama, saya sudah sesuaikan dengan yang Ibu minta di rapat kemarin. Maaf ya. Rapat yang mana? Kalian dengar saya minta parameter seperti itu. Deci? Nggak ada tuh, Bu. Wisnunya aja kali nggak fokus, makanya minum kopi. Jangan bengong mulu. Inilah gaslighting. Strategi manipulasi di mana pelaku membuat korban meragukan ingatannya, persepsinya, dan kewarasannya sendiri. Ketika rekan kerja seperti Deci ikut memvalidasi kebohongan tersebut, isolasi terhadap korban menjadi sempurna. Mas Wisnu, saya tahu Mas itu nggak salah. Kemarin saya ada di rapat itu. Bu Rama emang ngomong begitu. Terima kasih Yunan, tapi apa gunanya benar jika semua orang melihatmu seolah-olah gila? Ketidakpedulian adalah pisau yang lebih tajam dari cacian. Saat mereka yang tahu kebenaran memilih diam, mereka sedang membantu si perundung menguburku hidup-hidup. Mas Novel tadi kenapa nggak bantu bicara? Kan Mas Novel senior di sini. Yunan, aku tuh udah 10 tahun kerja di sini. Aku udah ketemu 5 Wisnu sebelum ini. Semua yang lawan, habis. Yang diem, bertahan. Kamu pilih mana? Bystander effect. Novel bukan orang jahat. Dia hanya mati rasa karena sistem yang gagal melindunginya. Namun, dalam psikologi organisasi, sikap diam Novel adalah pesan bagi perundung bahwa tindakan mereka diizinkan oleh lingkungan. Nah, ntar kita juga lapor. Lama ya masalah pendapatan itu. Pendapatan bulan ini tidak memenuhi target. Saya tahu beban di tim ini siapa. Wisnu, kamu rasanya tidak cocok di departemen ini. Ini adalah puncak dari manipulasi. Pelaku menuduh korban sebagai penyebab ketidakharmonisan yang ia ciptakan sendiri. Coba kamu lihat poin berapa yang kamu kerjakan. Semuanya tuh nggak ada yang benar. Coba lihat lagi. Cukup Bu Rama, saya punya rekaman suara rapat kemarin. Kak Wisnu sudah mengerjakan semua perintah yang disuruh Bu Rama kemarin. Yang mengganggu kesehatan mental di sini bukan Kak Wisnu, tapi cara Bu Rama yang memperlakukan kami seperti pion yang dibuang. Yunan benar. Cukup ya Bu Rama. Kita semua udah tahu kok apa yang terjadi di ruangan ini. Oke, jadi yang dialami Wisnu di ruang kerjanya itu bukan sekedar konflik kerja yang biasa. Gitu. Jadi itu adalah perundungan yang sifatnya sistematis. Gitu. Jadi ada beberapa poin-poin penting untuk intervensi. Jadi yang pertama mengenali pola. Jadi bukan kejadian tunggal. Bullying di tempat kerja itu memang seringkali sistemnya halus. Jadi biasanya tuh berupa sindiran, gitu kan, pengabaian, hingga pemberian tugas yang mustahil.
Nah, intervensi pertama yang bisa kita lakukan adalah dokumentasi. Jadi kita harus mencatat setiap kegiatan atau kejadian gitu, karena perundung biasanya akan menggunakan taktik gaslighting untuk menyangkal realitas Anda. Oke, kedua itu memutus keheningan. Jadi keberanian yang Yunan lakukan tadi itu adalah semacam kunci gitu. Jadi ingatlah ketika satu orang bersuara, kekuatan perundung akan luruh. Jadi simple kayak ketika kita misalnya melihat ada rekan kerja gitu kan mendapatkan perundungan di kantor. Jadi dukungan sosial kayak bertanya, kamu nggak apa-apa, itu bisa menyelamatkan seseorang dari depresi yang berat gitu. Jadi yang ketiga yaitu adanya tanggung jawab organisasi. Jadi perundungan itu bukan masalah antar individu seperti yang dalam kasus tadi dari Rama dan Wisnu. Ini adalah semacam kegagalan kepemimpinan. Jadi suatu perusahaan harus memiliki saluran pelaporan yang aman tanpa takut akan balasan atau retribusi dari si perundung. Jadi jangan pernah biarkan talenta terbaik Anda hancur karena karakter dari satu orang. Oke, yang keempat yaitu pemulihan korban. Jadi bagi kalian yang pernah mengalami kejadian seperti Wisnu di luar sana, harga diri Anda tidak ditentukan oleh penilaian atasan yang toksik. Mencari bantuan profesional ke psikolog bukan merupakan tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk mengambil kembali kontrol atas hidup Anda. Keheningan mungkin memberi rasa aman sesaat, tapi keberanian untuk bersuara adalah satu-satunya cara untuk memanusiakan kembali tempat kerja kita. Jangan diam, ruang kerja harus mulai bicara. Sebenarnya saya CEO ini. Apa?